semakin lama semakin baik. Mudah-mudahan juga kita doakan bersama tidak hanya ya tetapi juga bisa sampai nanti di tempatnya masing-masing lebih baik lagi tentunya. Itu harapannya. Baik, sebentar saya mau share tapi kenapa nggak muncul ya? Oke, ini dia. Bentar. Nah, ini ada sedikit masukan saja. Sebenarnya saya jadi secara ini aja ya, secara umum masukannya. Pertama, apresiasi yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini menjadi kenangan yang indah. Ini mungkin ada yang kali pertama punya pengalaman, ada yang mungkin udah berulang-ulang, ada yang juga walaupun udah berulang-ulang tapi nyampe di sini, aduh, gimana ya dagduk-dagduk gitu ya. Oke, baik. Ada beberapa hal yang saya cuma mengingatkan dan juga memberi masukan atau saran hal yang perlu diperhatikan saat sedang mengisi materi atau kita sebagai narasumber. Yang pertama, pahami betul materinya. Apa itu maksudnya? Maksudnya sesuaikan dengan modul. Sesuaikan dengan modul, lihat update-nya bagaimana, entah terkait pembelajaran atau penilaian. Untuk kurikulum 2013, ingat tekniknya cuma ada 3 saat ini ya. Ada apa? Checklist, ada anekdot sama hasil karya. Semua penilaian dilakukan secara observasi. Dan begitu juga dengan pembelajaran bermain itu pasti ya. Kemudian yang kedua adalah jika daring itu perhatikan tampilan yang proporsional di layar. Jadi jangan cuma wajahnya saja yang kelihatan gitu ya, atau mungkin separuh ininya yang kelihatan, separuh kepala ke atas yang kelihatan, atau mungkin nunduk sambil nunduk kayak gini, atau juga mungkin terlalu tinggi ya. Jadi kelihatannya cuma kepalanya terputus. Itu perlu diperhatikan. Kemudian jaraknya jangan dari cuma dagu sampai ke atas, tapi sebagian dada itu bisa terlihat. Jadi proporsionalnya perlu diperhatikan. Kemudian jika menggunakan background, ya, layar di belakang, itu pastikan memang kita benar-benar bisa menampilkannya secara maksimal. Jangan sampai wajah kita cuma kelihatan sebentar terus hilang gitu ya, atau badannya separuh cuma mukanya yang kelihatan gitu. Seperti ada lagunya antara ada dan tiada. Nah, itu akhirnya membuat peserta ini ngapain ya, narasumbernya siapa sih? Kok nggak kelihatan jelas, nanti kalau ketemu nggak bisa kenal. Jadi pastikan, nah kalau seandainya memang ternyata sudah berpindah ke semua tempat, nggak bisa, lebih baik hilangkan background-nya. Pastikan itu akan membuat kita lebih percaya diri ya, pastikan itu jelas, kita bisa terlihat oleh peserta. Berikutnya, saat menampilkan slide, tampilkanlah dalam ukuran maksimal. Jika tidak dalam bentuk full seperti ini, tapi masih dalam bentuk PowerPoint-nya, belum slideshow, dikecilkan sedikit, yang di atas juga tinggikan. Jadi sehingga semaksimal mungkin bisa terlihat. Berikutnya, interaksi dengan peserta dibutuhkan baik langsung ataupun tidak langsung. Nah, kalau seandainya di dalam luring enak ya. Nah, cuma sama saja ada pemateri yang dia aja ngomong sampai lupa nanya gitu ya. Jadi seperti radio. Nah, kita di sini berinteraksi. Jadi menjelaskan sedikit, kemudian interaksi, menjelaskan sedikit, interaksi, paling tidak menghilangkan lelah, menghilangkan kita bisa tarik napas dulu, kemudian juga menghilangkan kejenuhan. Kalau ngomong kita aja ngomong, pesertanya pasti ngantuk. Nah, kemudian kalau di daring itu bisa menggunakan kolom chat ataupun juga menjawab secara langsung atau bertanya secara langsung untuk dibuka speakernya. Namun ini tentu saja kita harus melihat waktu yang tersedia untuk kita berapa lama. Kemudian tanyakan apakah peserta paham tentang apa yang kita jelaskan. Setelah menyelesaikan satu sub, misalnya, baik Bapak Ibu, kira-kira sudah pahamkah apa yang saya sampaikan? Adakah yang ingin bertanya? Atau apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi itu perlu ditanyakan kepada peserta untuk kita bisa memastikan apakah mereka diam karena paham, ataukah diam karena mengantuk, apakah diam karena bosan gitu ya, sehingga kita bisa tindak lanjutnya seperti apa. Oh, kalau mereka jenuh, oh mungkin diajak main dulu. Ingat ya, pembelajaran orang dewasa penting sekali untuk melihat hal ini supaya apa yang kita sampaikan itu tidak menjadi sia-sia. Baik, berikutnya ini sudah. Nah, ini ditanyakan kepada peserta secara berkala. Jika tidak ada waktu khusus untuk bertanya. Nih ya. Kemudian, gunakan ice breaking yang menarik untuk menyegarkan suasana atau hal lainnya sejenis. Dan ini tentu saja disesuaikan dengan waktu juga.
Kalau tadi saya lihat ada ice breaking sederhana ya, karena kita di daring dan waktunya juga cuma 10 menit. Tapi kalau waktu Ibu ngajar luring bisa 3 jam, bisa 4 jam, itu ice breaking-nya tidak cukup sekali. Di depan, di tengah mungkin 2 kali, sampai di belakang juga ada. Yang penting bagaimana kita memastikan peserta selalu siap menerima materi maksudnya. Kemudian jika mengajak peserta bernyanyi, maka pastikan suara kita tidak falas atau gunakan kegiatan dalam bentuk yang lain. Kita suka bernyanyi, tapi kadang belum tentu suara kita tidak falas. Ada yang pede, ada, tapi nanti mereka kan apa ya, tidak akan menjadi pijakan yang baik. Artinya, kalau seandainya memang kita suaranya falas atau mungkin memang tidak memungkinkan untuk mengeluarkan suara karena batuk, gitu ya, maka boleh minta peserta yang lain, ditunjuk peserta yang lain untuk memimpin lagu atau segala macam. Bukan berarti nggak boleh, boleh. Tapi kalau ibu-ibu semua menjadi pemateri, bolehlah sering-sering karaoke mumpung masih di rumah, karaoke sendiri, biar enak suaranya nanti pas jadi pemateri bisa tinggal nyanyi asik ya. Kemudian berikutnya, tampilan slide harus cukup menarik supaya peserta tidak jenuh. Namun tentu saja juga memperhatikan tampilan yang dikeluarkan seperti gambar, mungkin ada animasi, tapi disesuaikan juga dengan apa yang ingin kita sampaikan. Jangan sampai nanti slide-nya jauh lebih menarik daripada materinya. Baik, berikutnya dapat menambahkan video atau hal lain yang terkait dengan materi supaya peserta bisa menggali dan menganalisis informasi tentang apa yang diamati dan kaitkan pula dengan materi. Kalau tadi ada yang ada gambar, meminta peserta mengamati, kemudian memberikan informasi ataupun menanggapi tentang gambar itu, lain waktu pas diisi, karena ini waktunya memang sedikit, saya tahu, saya paham, tapi ini sebagai masukan saja nanti pada saat Bapak Ibu, pada saat Ibu-Ibu nanti menjadi pemateri sesungguhnya dengan waktu yang lebih panjang, cari video. Nah, saat video ditayangkan, kita juga agak bisa menarik napas. Tarik napas dulu, minum dulu, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah untuk menghilangkan nervous. Saya yakin tadi walaupun udah pernah nampil, mungkin ada nervous juga. Biasa cara tarik nafas yang dalam-dalam 3 kali. Caranya kemudian awali dengan bernyanyi juga bisa, atau berpantun, atau ice breaking lainnya. Kegiatan yang menyegarkan kepala kita, menyenangkan suasana, itu akan membuat kita lebih rileks karena otak bagian belakang kita juga melunak. Kemudian, semakin sering melakukan, maksudnya Ibu sampai setelah ini selesai, sering memberikan materi, mulai dari lembaga kita masing-masing dulu. Gurunya dikumpulkan, sampaikan kepada mereka apa-apa saja, kemudian berikutnya agak lebih luas ke KKG, PKG. Nah, semakin sering kita melakukan, maka akan semakin terampil, akan semakin pede, dan akan semakin dalam ilmunya. Oke, baik, sepertinya itu saja yang ingin saya sampaikan. Dan yang terakhir, sampaikan materi yang benar-benar kita pahami. Jika mendapatkan materi yang tidak biasa dibawakan, maka pelajari materi tersebut sedalam-dalamnya. Jadi makanya kadang kita punya ada orang-orang yang aku maunya materi itu saja ya, yang lain nggak mau. Nah, sebagai narasumber profesional tidak boleh menolak apapun. Tapi mungkin kalau di awal kita pahamnya apa, iya silakan. Tapi kalau seandainya suatu saat diberikan materi yang lain, maka pahami materi tersebut, pelajari untuk kita bisa menyampaikannya dengan baik. Oke, baik. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Apresiasi yang luar biasa buat ibu-ibu. Saya yakin ibu-ibu semua bisa menjadi pemateri, menjadi narasumber yang hebat di daerahnya masing-masing. Dan buat Mbak Happy Kinasi, terima kasih banyak menemani pagi ini. Dan pada Bapak Ibu-ibu semua, saya mengakhiri kegiatan ini dengan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga sukses dan sehat selalu. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.